Dan selanjutnya Imam Ghazali ngajarin kita untuk kita jaga kita punya perut, kita punya batin, kita punya perut disuruh dijaga. Bagaimana caranya? Fahfadhu an tanawulil haram wa syubha. Jaga tuh perut kita, jangan sampai ada makanan haram masuk ke dalam perut kita dan makanan subha, makanan subhat. Tapi sekarang kita sangat sedih, sangat miris, di mana-mana kita bisa dapatkan dan bahkan jadi sulit ngedapetin yang betul-betul halal thayyiban 100%. Sulit. Pasti ada beberapa persennya subhat. Pasti ada beberapa tetesannya dari barang atau uang subhat. Mudah-mudahan Allah ampunin kekurangan kita dan Allah cukupin rezeki kita biar kita bisa nafkahin kita punya keluarga, anak istri kita, nafkah yang halalan thayyibah. Kita bisa kasih makan anak istri kita makanan yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Fahris ala talabil halal. Kita harus berjuang. Pokoknya sekarang tuh subhat udah agak ribet. Kadang kita kerja, kita dapat gaji, kita nggak tahu tuh atasan kita duitnya dari mana. Duitnya atasannya dari mana lagi. Pasti sekecil-kecil pasti ada subhatnya. Apa subhat? Nggak jelas tuh uang dari mana, nggak jelas, dari haram sampai halal. Mudah-mudahan Allah ampunin kekurangan kita, Allah ampunin dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Fahris ala talabil halal. Kita diperintahin buat berjuang untuk cari nafkah yang halal, cari makanan yang halal, cari minuman yang halal. Karena dengan makanan halal itu kita bisa masuk surga, dan dengan makanan yang haram kita bisa masuk neraka. Dengan makanan halal ibadah kita jadi lancar. Dengan makanan haram itu bisa makanan yang haram bisa menunda kualitas ibadah kita, bisa bikin jelek kualitas ibadah kita. Fa idza wajadtahu fahris ala an taqsira ala maduna shiba. Fa inna shiba yughassil qalb wa yufsidu dhim wa yufsidu dhihin wa yubtilul hifd wa yuthaqqilul a'dha'a anil ibadati wal ilm wa yugawi syahwah wa yansuru junudash syaitan wa shiba'u minal halal mabda'u kulli syarr fa kaifa minal haram. Dan kalau kita udah dapetin makanan yang halal, minuman yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, sanak family kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Kalau kita udah dapat makanan halal, apa yang diajarin lagi? Fahris ala an taqsira ala maduna shiba. Kalau kita dapat makanan halal, kita jaga tuh diri kita dari kekenyangan. Kalau makan jangan sampai terlalu kenyang, kalau minum jangan sampai terlalu begah. Gak boleh. Kita berusaha jangan sampai kekenyangan banget, nggak bisa bangun, nggak bisa diri. Jangan, kita jaga. Fa inna shiba'a yughassil qalb wa yufsidu dhihin wa yubtilul hifd. Karena apa? Karena kekenyangan, orang sampai begak banget dia makannya, itu bisa mematikan hati, bisa gelapin dia punya hati, bisa nutupin dia punya pendengaran, nggak mau dengar nasihat orang lain. Kalau orang udah sering kekenyangan, walaupun yang dimakannya makanan halal. Wa yuthaqqilul a'dha anil ibadah wal ilm. Dan beratin dia punya badan, jadi malas ibadah, jadi malas nuntut ilmu. Bukan berarti orang yang gemuk, oh udah dia nih yang dimaksud Imam Ghazali. Enggak. Berapa banyak emang dasarnya kadang gemuk kurus belum tentu jadi belum tentu jadi patokan. Berapa banyak orang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, dan berapa banyak orang juga makannya dikit, makan nasinya dikit, mau kurus setengah mati dia mau kurus gemuk, nggak jadi patokan. Yang jadi patokannya itu deh, kalau makan jangan sampai kekenyangan,
Kalau kekenyangan banget, bisa matiin dia punya hati, bisa gelapin dia punya hati, bisa bikin berat itu badannya. Bukan berat dalam ukuran beratnya 100 kilo, 200 kilo, bukan. Tapi berat dia punya hati, digerakkan untuk ibadah dan menuntut ilmu. Yang penting kita punya badan yang gemuk, yang kurus, semuanya mudah-mudahan biar dikasih sama Allah Ta'ala sehat afiah. Wayugawi syahwat, bikin syahwatnya jadi tinggi, jadi kuat tuh syahwatnya. Makanya kalau orang belum menikah, orang yang belum menikah, yang gak punya pasangan hidup, diajarin sama Nabi Muhammad sunnahnya apa? Suruh dia puasa, jaga mata dan dia suruh puasa dan baca Al-Quran, biar kejaga tuh syahwatnya dari hal-hal yang diharamin sama Allah. Puasa dan baca Al-Quran. Jangan kita baca Al-Quran nggak mau, puasa nggak mau, nikah juga nggak mau. Jangan khawatir. Wa yansuru junuda syaitan, dan bikin bentengnya syaitan makin kuat. Bikin syaitan makin gampang ngehancurin iman Islam kita. Dengan kita kekenyangan nih, padahal makannya halal, tapi karena kita kekenyangan, itu syaitan jadi gampang menggoda kita. Wasyiba'u minal halal mabda'a kulli syarr, fa kaifa minal haram. Kekenyangan dari makanan halal itu pembuka atau pintunya segala keburukan. Makanan halal dia makannya sampai kekenyangan, jadi pembuka segala keburukan. Fa kaifa minal haram. Gimana dengan yang haram? Kalau yang halal aja kebanyakan jadi buruk hasilnya, sampai kekenyangan minum dan makan, jadi bahaya buat dirinya, buat iman Islamnya. Fa kaifa minal haram. Gimana yang haram? Lebih bahaya lagi tentunya. Mudah-mudahan Allah jaga kita punya perut, Allah jaga kita punya pikiran dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talabul halali fariidatun ala kulli muslim wal ibadatu wal ilmu ma aklil harami kal bina'i ala sirjin wa huwa zibl. Talabul halal fariidah ala kulli muslim. Cari duit halal, cari makanan halal, fardu wajib untuk seluruh umat Islam. Cari duit halal, cari makanan halal, wajib buat seluruh umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Wal ibadah wal ilm ma'akil al-haram. Dan kalau ada orang yang dia ibadah dan dia nuntut ilmu, dia jadi pelajar, dia ibadah, tapi sambil dia makan haram, dia sambil maksiat, seperti orang yang lagi bangun bangunan atau lagi bangun istana di atas kotoran-kotoran hewan. Ada orang ibadah dan nuntut ilmu, sering hadir majelis taklim, tapi di luar itu dia maksiat juga, di luar itu dia makan haram juga. Itu seperti orang yang lagi bangun istana, lagi bangun apa lagi? Lagi bangun bangunan, lagi bangun bina, tapi bangunannya di mana? Di atas kotoran hewan, di atas kandang hewan. Sangat menjijikkan. Wa huwa ziblu. Dan yang demikian itu sangat menjijikkan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungin kita semuanya dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa 'alaika an tatayaggana batinil umur bal 'alaika an tahtariza mimma ta'alam annahu haram. Tugas kita cari makanan yang haram yang sekiranya kita tahu, tugas kita cari makanan yang halal dan menghindarin yang haram yang setidaknya kita tahu ini halal, ini haram, dengan kita cukup nanya, ini halal apa enggak? Atau ada tanda-tandanya, atau kita tahu dari teman kita, oh ini halal, oh ini haram. Bukan tugas kita, kata Imam Ghazali, walaysa 'alaika an tatayaggam batinal umur. Bukan tugas kita untuk terlalu pengen tahu, terlalu fudul di saat kita makan ke rumah makan nih, ke restoran, ke warung-warung, ke warteg-warteg, kita udah nanya sama teman-teman kita juga semua udah kasih tahu, ini makanan halal. Tapi kita terlalu fudul, terlalu lebay, ditanya terus-terusan. Ini berasal dari mana? Belinya di mana? Belinya pakai duit apaan? Lu kerjanya di mana? Jangan-jangan ada yang haram nih. Tugas kita bukan
tugas kita cari hukumnya tuh zahir aja, yang sekiranya tampak. Bukan kita terus kita cari tahu ke dalam-dalamnya, kita cari tahu keluarganya, kita cari tahu urusan dapurnya dan lain-lain. Sekiranya kita lihat halal, ya halal. Selebihnya kalau misalkan emang itu naudzubillah ditutup-tutupin itu makanan atau minuman, ternyata yang dia bilang atau kita dengar kabar semua itu halal, ternyata haram. Gimana itu? Insya Allah, karena emang itu nggak sengaja dan betul-betul nggak sengaja, kita udah sangat-sangat memastikan, insya Allah dimaafu. Insya Allah Allah maha pemaaf, maha tahu, maha pemurah. Insya Allah Allah ampunin dosanya. Tapi tetap kita waspada, harus hati-hati. Tapi bukan berarti hati-hatinya setiap mau makan betul-betul ditanya, nih nasinya dari mana, nih ayamnya dari mana, motongnya gimana, ayamnya beli di mana, pakai duitnya dari mana, lu kerjanya apaan, dapat duitnya bagaimana, bosnya di mana. Wah, enggak. Au tadhunnu anal haram dhannan ma hasala min alamatin najizatin li illatin magrunatin bil mal. Tugasnya kita udah, yang penting kita udah tanya itu halal apa bukan, terus tanya sama teman kita itu makanan di situ halal apa bukan. Kita lihat nih orangnya orang Islam yang jualan, itu jaga-jaga. Bukan berarti kita nggak jaga-jaga, kita lihat yang jualnya buka-buka aurat, makanannya nggak jelas nih. Apalagi kita lagi di luar negeri, lagi di Eropa, iya, lagi di Eropa, jangan sembarangan makan. Tanya sama orang Islam yang ada di sana, di daerah-daerah yang Muslim jadi minoritas, tanya makanan Islam ada di mana. Jangan kita sembarangan makan, harus hati-hati. Wa amal ma'lum fa zahir. Yang penting pokoknya hukumnya kita hukum zahir. Jadi begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita, satukan niat kita, satukan tujuan kita, semuanya mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.